Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas dengan izinnya lah kami dari kelompok 7 dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul pengertian penilaian kinerja SDM. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan penilaian membutuhkan instrumen penilaian dan teknik penilaian. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: sebagai acuan untuk menentukan kompetensi, struktur, upah, kenaikan gaji, promosi, dan lain-lainnya. Untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan karyawan, sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Berikutnya, untuk menilai potensi yang ada di dalam diri seorang karyawan sehingga dapat merencanakan perkembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Untuk memberikan feedback atau umpan balik kepada karyawan tentang kinerjanya, sebagai dasar untuk mempengaruhi kebiasaan karyawan. Untuk meninjau dan menyelenggarakan program pelatihan promosi ataupun program-program pelatihannya. Setelah itu, tanggung jawab penilaian kinerja. Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi perencanaan dan implementasi program-program penilaian kinerja. Namun, penting bahwa para manajer untuk memainkan peran kunci dari awal sampai akhir. Orang-orang ini biasanya melaksanakan penilaian dan mereka harus berpartisipasi langsung di dalamnya agar program tersebut berhasil. Teman saya akan memaparkan slide selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nirmala. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas penilaian tingkah laku. Yang kedua, Personal atau Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas ciri dan sifat individu karyawan. Yang ketiga, Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja. Yang terakhir, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja atas dasar kombinasi beberapa unsur, yakni sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Selanjutnya, cara mengukur kinerja. Pengukuran kinerja akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain: yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut, selanjutnya dapat ditentukan indikator untuk mengukur kinerja secara tepat. Selanjutnya, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang telah terjadi dalam organisasi. Selanjutnya, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Yang terakhir,
Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Unsur-unsur dalam penilaian. Menurut Schuler dan Jackson, terdapat 3 kriteria dalam penilaian kinerja. Yang pertama, kriteria berdasarkan sifat, yaitu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaannya. Yang kedua, kinerja berdasarkan perilaku, yaitu terfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Yang ketiga, kinerja berdasarkan hasil. Kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan, ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek kritis pekerjaan yang penting seperti kualitas. Selanjutnya, tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Ada beberapa faktor. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari menindaklanjuti hasil penilaian kinerja adalah untuk melihat keterampilan, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh pegawai. Yang kedua, evaluasi. Mengevaluasi tindak lanjut dari penilaian kinerja untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Yang terakhir, memotivasi. Faktor ini diperhitungkan untuk meningkatkan gairah kerja pegawai, di mana di sebuah lembaga pendidikan atau instansi apapun adalah adanya motivasi dan kemampuan kerja yang dimiliki pegawainya. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan membandingkan hasil kerja dengan standar pekerjaan. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab dan dipersilakan kepada saudari Nirmala. Pertanyaan dari Miftahul Zana Tahir, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang timbul dalam penilaian kinerja SDM. Jawabannya, barangkali aman untuk mengatakan bahwa permasalahan seperti dikatakan di atas bisa membuat sebuah penilaian menjadi lebih buruk daripada tidak ada penilaian sama sekali. Namun, permasalahan seperti ini tidak bisa dihindari. Dari masalah ini bisa diminimalkan dengan cara mempelajari dan memahami potensi permasalahan dan solusinya. Memahami permasalahannya bisa membantu untuk menghindarinya. Gunakanlah alat perikat yang tepat. Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Latihlah penyeli untuk mengurangi terjadinya kesalahan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, pelatihan tidak sesuai menjadi solusinya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawabkan teman saya yang bernama Adinda Dewi. Dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cynthia Bella. Pertanyaannya, mengenai 4 sistem atau metode penilaian kinerja bagi karyawan. Coba pemateri jelaskan 4 sistem metode tersebut. Yang pertama, Behavior Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas penilaian tingkah laku. Yang kedua, Personnel atau Performer Appraisal System atau penilaian kinerja yang didasarkan atas ciri dan sifat individu karyawan. Yang ketiga, Result Oriented Appraisal System atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja. Yang terakhir, Contingency Appraisal System atau penilaian kinerja atas dasar kombinasi beberapa unsur, yakni ciri, sifat, tingkah laku, dan hasil kerja. Mungkin hanya itu dari kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.